gayanya Marina. Pegang ujung dagu, ujung pipi. Dua-dua. Kalau saya bilang menari, gayanya menari. Nah, kalau menara seperti ini. Iya. Oke. Jadi coba kita ulangi Bapak Ibu. Marina tadi bagaimana? Menari, menara. Oke. Nah, sekarang kita bagi tugas Bapak Ibu. Saya yang menyanyi, Bapak Ibu yang bergerak. Oke. Oke ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Marina menari menara. Menara Marina menari. Menari menari Marina menara. Menara menari Marina. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Pak Des belum selesai jogetnya. Udah disuruh ke menara. Terima kasih Pak Des. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai materinya yaitu mengenai budaya positif. Nah, jadi yang melatar belakangi budaya positif ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau berpikir bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Maka sekolah itu dijadikan wadahnya untuk tumbuh kembangnya benih-benih kebudayaan tersebut. Jadi Bapak Ibu, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, sekolah itu adalah lahan persemaian bibit. Lalu bibitnya siapa? Bibitnya adalah anak-anak didik kita. Nah, berarti kita sebagai pendidik di situ berperan sebagai petani Bapak Ibu. Selayaknya petani pada umumnya pasti menginginkan bibitnya itu tumbuh dengan baik. Nah, maka kalau kita mau bibitnya itu tumbuh dengan baik, maka kita kasih perlakuan-perlakuan selayaknya petani. Dia memberi air yang cukup, dia memberi pupuk, dia memberi menghilangkan hama-hama dari tumbuhan tersebut. Nah, selayaknya kita juga seperti itu. Jadi kalau ada bibit yang unggul, tapi kalau tidak kita berikan perlakuan yang baik, maka bibit tersebut tidak akan tumbuh seperti yang kita harapkan. Namun sebaliknya, walaupun bibit tersebut tidak termasuk yang unggul, tapi kalau kita berikan perlakuan-perlakuan yang baik, ada kesempatan bibit yang tidak unggul tersebut akan tumbuh dengan baik. Oke, lanjut. Nah, pada kesempatan ini ada 6 konsep budaya positif yang akan saya bagikan. Yang pertama mengenai disiplin positif, kedua kuantifikasi perilaku manusia, ketiga kebutuhan dasar, 4 posisi kontrol, 5 keyakinan kelas, dan yang keenam segitiga restitusi. Namun sebelum kita masuk ke konsep yang pertama, boleh saya minta bantuannya Bapak Ibu coba seperti ini tangannya. Anggaplah di tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga menurut kita, yang berharga untuk diri kita. Bisa itu anak, keluarga, harta mungkin, atau apapun itu yang menurut kita berharga. Kita genggam Bapak Ibu, genggam. Nah, saat kita genggam, ada orang yang ingin mengambilnya dengan berbagai macam cara, entah itu menggoda, merayu, bahkan memaksa sekalipun. Kira-kira apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ibu langsung dulu ya. Iya ya, karena tangannya lagi di kepala ya Bapak Ibu, jadi bisa ditunjuk. Nah, lalu maka yang lain apa? Kita pasti akan benar Bapak Ibu, kita akan mempertahankan sekuat tenaga kita. Selagi kita bisa, maka kita akan mempertahankan. Nah, artinya pertanyaannya adalah siapa yang memegang kontrol penuh atas terbukanya genggaman tangan kita? Ya, siapa Bu? Sendiri. Kita sendiri, atau ada jawaban yang lain? Nggak ada ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Semua perbuatan kita, semua perlakuan kita itu berasal dari diri kita sendiri. Hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, silakan.
kita yang mengontrol anak murid. Padahal paradigmanya itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain tidak akan melakukan sesuatu kalau dirinya sendiri tidak mengizinkan, tidak memutuskan untuk mau melakukan itu. Contohnya Bapak Ibu, kita ngasih PR sama anak, nggak banyak-banyak, 2 soal aja. Nah, kita kasih penguatan positif. Nah, ibu kasihnya cuma 2 soal loh. Nah, ini nanti bisa kamu latihan di rumah ya supaya lebih paham. Kita kasih penguatan positif. Tapi kalau anak itu memutuskan untuk aku nggak mau ngerjain nah, tidak akan terselesaikan itu PR-nya Bapak Ibu. Walaupun kita sudah mengaturnya sedemikian rupa, kita sudah mencoba mengontrolnya, tidak akan terselesaikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon menuju teori kontrol. Kita coba sama-sama berefleksi ya Bapak Ibu. Kalau pada stimulus respon, paradigmanya itu kita mencoba mengubah orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami bahwa pandangan orang pasti berbeda. Lalu berikutnya, pada stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai kesalahan. Namun pada teori kontrol, perilaku buruk itu pasti memiliki tujuan. Mau perilaku baik, mau perilaku yang buruk, pasti seseorang melakukan itu karena ada tujuannya. Nah, lalu berikutnya pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi pada paradigma teori kontrol, kita tidak bisa mengatur orang lain. Nah, jadi ini beberapa perubahan paradigmanya Bapak Ibu. Kira-kira selama ini kita berada di posisi yang mana? Apakah kita masih di paradigma stimulus respon atau kita sudah beranjak ke teori kontrol? Nah, itu diri kita sendiri yang menjawabnya ya Bapak Ibu. Kita lanjut dulu. Kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu disiplin positif. Sebelum kita lihat lebih jauh mengenai apa itu disiplin positif, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu jika mendengar kata disiplin? Boleh saya minta tanggapannya? Ya Bu? Taat aturan. Ya, yang lain Bu? Tepat waktu. Iya, tepat. Yang lain? Bapak-bapak mungkin? Tegas. Nah, baik sekali jawabannya Bapak Ibu. Jadi disiplin ini sering kita kaitkan dengan aturan. Kalau ada disiplin berarti ada aturan. Kalau ada aturan, kalau nggak melakukan aturan itu berarti kena hukuman. Begitu kan Bapak Ibu? Nah, itu yang ada terjadi sehari-hari. Coba kita lihat dulu supaya lebih jelas. Nah, dalam disiplin positif, disiplin ini dapat diartikan sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulianya itu mengacu pada nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi konsepnya Bapak Ibu, pada diri anak murid yang sudah memiliki disiplin positif, dia akan memiliki motivasi dari dalam. Jadi bukan dari siapa-siapa, dari dirinya sendiri yang memotivasi untuk melakukan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ketika anak melakukan sesuatu karena motivasi dirinya sendiri, berarti anak tersebut sudah memiliki sikap disiplin positif. Lalu apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, ini adalah beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Banyak, lebih dari ini juga ada. Ada contohnya, ada percaya diri, gotong royong, tanggap rasa, tanggung jawab, pengertian, keteguhan hati, dan lain-lain. Nah, dan masih banyak juga yang lainnya Bapak Ibu. Namun untuk peserta didik sendiri, sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini sudah tertuang. Sudah ada tujuan yang ingin dicapai dalam diri peserta didik, yang itu tertuang dalam profil belajar Pancasila. Jadi ada 6 komponen yang sebenarnya sudah diharapkan akan muncul di diri peserta didik. Apa saja itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Lalu berikutnya yang kedua, kita masuk pada konsep motivasi perilaku manusia. Nah, ini saya bertanya lagi Bapak Ibu. Apakah kita pernah melakukan sesuatu karena
sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ada yang mau menjawab? Silakan Bu Bisa, boleh direspon. Pernah dua-duanya. Pernah dua-duanya. Apa contohnya Bu? Kalau dorongan lingkungan tuh misalnya kayak teman-teman di makanan. Jadi kan nengok banyak, jadi pengen gitu. Karena dorongan lingkungan, ya udah dibeli makanannya gitu. Oke, kalau yang untuk mendapatkan sesuatu? Mendapatkan sesuatu sama juga tuh kayak misalnya kita lapar. Saya beli makanan karena saya lapar. Saya beli makanan karena Ada, saya lapar. maksudnya ada situasi pas lagi nggak lapar, tapi karena nengok teman jadi beli. Ada situasi memang karena diri itu gitu. Oh, oke. Terima kasih Bu. Ibu-ibu yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Kita melakukan sesuatu karena ingin ada apa-apanya gitu. Seperti itu manusiawi ya, Bapak Ibu ya. Sama. Saya juga masih seperti itu. Jadi ada kalanya kita melakukan sesuatu itu karena ada sesuatunya. Ada apa yang kita dapatkan dari sesuatu yang kita lakukan itu, Bapak Ibu. Kita coba lihat apa berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu, ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku kita. Tidak ujung-ujung kita langsung ini. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku yang mendasari perlakuan kita. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sering ya Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu jangan dihukum. Apa contohnya Bu Nisti? Kita melakukan sesuatu yang gak dihukum aja gitu. Ayo Bu. Kita melakukan sesuatu agar tidak dihukum. Iya, contohnya kan ada peraturan, Iya. ada sanksi di situ. Itu dia. Ada peraturan dan ada sanksinya ya. Iya, terima kasih Bu Ida. Yang kedua, untuk kita melakukan sesuatu untuk mendapat imbalan. Apapun itu, bisa berupa uang, bisa berupa pujian. Contohnya pinjam. Contohnya pinjam. Iya, kalau tidak ada imbalannya kita datangnya nggak tujuh. Iya, lewat dari 705 ya. Jadi memang itu udah sehari-hari kita begitu ya, udah manusiawi. Tapi nggak apa-apa kan kita belajar, jadi sama-sama kita. Nah, lalu yang baik itu yang mana Bapak Ibu? Yang baik itu adalah yang ketiga, motivasi yang ketiga, yaitu kita melakukan sesuatu untuk menghargai diri kita sendiri. Kita ingin menjadi insan yang sesuai harapan kita. Jadi kalau kita datangnya tepat waktu, kita karena aku ingin jadi orang yang disiplin waktu misalnya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu udah muncul itu di dalam hatinya, berarti sudah muncullah motivasi yang paling baik, yaitu menghargai diri sendiri. Tapi kalau misalnya saya, besok saya hari Senin mau datangnya jam 6 pagi lah, supaya dibilang ibu kepala sekolah, ini rajin kali lah saya ini datangnya jam 6. Berarti saya masuknya ke motivasi yang mana Bu? Iya, motivasi kedua, karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, tadi di awal tadi yang dibahas sama Bu Ida, kita melakukan sesuatu dengan sesuai waktunya itu karena ada sanksi ya Bu Ida ya. Nah, ini coba kita lihat. Jadi memang Bapak Ibu, disiplin itu kita pasti merasakannya erat kaitannya dengan hukuman. Tapi sebenarnya hukuman dan sanksi itu berbeda Bapak Ibu. Saya coba jabarkan sedikit. Kalau pada hukuman itu bisa membuat anak sakit secara fisik maupun mental. Jadi kadang-kadang kita kalau sudah menghukum nggak ada remnya Bapak Ibu, langsung keluar aja. Apa perkataan kita langsung keluar aja. Padahal itu bisa menyakiti hati anak didik kita. Selain itu biasanya hukuman itu juga bisa menyakiti fisik. Sedangkan pada konsekuensi anak itu merasakan ketidaknyamanan, tapi jangka waktunya hanya sebentar. Nah, lalu pada hukuman ini sifatnya paksaan karena tiba-tiba misalnya, kamu lupa ini, ayo ini. Nah, jadi berupa paksaan. Sedangkan pada konsekuensi ada stimulus di situ. Jadi kita tanya dulu, kamu melakukan apa yang kamu
Nah, lalu berikutnya pada hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan karena dia udah tahu hukumannya apa. Jadi dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan kesalahannya. Namun pada konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi aturan. Nah, ini beberapa poin perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, ada yang perlu kita tambahkan atau kita next? Ibu dalam hal memberi hukuman itu kan harus kita melihat data siswa. Gimana Ibu ya? Kita harus melihat data siswa. Kalau siswanya yang bisa diberi arahan, oke. Kalau nggak bisa, harus pakai hukuman. Pakai hukuman, iya. Karena apapun ceritanya pasti gurunya sendiri yang punya wewenang ya istilahnya melakukan apa. Nah, iya Bu, iya benar memang. Kalau nggak bisa dikasih sanksi maka hukuman. Tapi perlahan mungkin kita bisa meminta tanggapan anak ketika dia melakukan kesalahan. Kita pancing dulu, dia tahu nggak kesalahannya apa? Jangan-jangan dia nggak tahu dia salah apa. Dia nggak merasa dia salah. Nah, tapi ketika dia tahu dia berbuat kesalahan apa dan kita minta tanggapannya, apa yang bisa kamu lakukan terhadap kesalahan ini? Nah, itu artinya kita sudah masuk ke konsekuensi. Kita lanjut Bu. Nah, ini saya ringkas sedikit mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau pada hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba sifatnya. Jadi mendadak. Apa yang terlintas di pikiran kita itu aja. Tulis satu halaman ini. Nah, jadi tiba-tiba. Sedangkan pada konsekuensi dia sudah terencana. Itu tadi yang saya sampaikan tadi, sudah disepakati di awal. Jadi ada obrolan dua arahnya. Nah, bersifat dua arah karena ada stimulusnya di situ. Sedangkan pada hukuman bersifat satu arah karena sudah ditentukan, kita yang menentukan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Yuk kita coba sama-sama jawab. Bapak Ibu kelihatan tidak ya tulisannya? Ini berupa hukuman atau sanksi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena datang ke sekolah. Hukuman atau sanksi? Oke, hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Jangan juga. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, sanksi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi, oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Tapi ini bukan karena terlambat, karena dia telat 10 menit masuk di pelajaran PJOK. Hukuman. Bu Adit, sanksi. Kita coba lihat ya jawabannya Bapak Ibu. Tara. Nah, ini jawabannya. Kira-kira ada yang tidak sesuai tadi dengan jawaban Bapak Ibu? Yang terakhir itu konsekuensi. Loh, kan sama-sama lagi lapangan basket 2 kali. Apa bedanya? Iya benar Kak, karena yang ini adalah ada korelasinya. Dia telat 10 menitnya di jam PJOK. Mungkin kawan-kawannya udah pemanasan, sedangkan dia masih di kantin Bapak Ibu minum-minum. Jadi diberikanlah itu konsekuensi oleh gurunya untuk supaya dia juga bisa pemanasan. Selebihnya udah benar ya? Benar. Oke Ibu, kita lanjut. Nah, ini konsep yang ketiga adalah keyakinan kelas. Pertanyaannya adalah, mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan saja? Kan kita biasanya pakai kata peraturan. Apa itu keyakinan kelas? Apa tadi Bu? Oke, kesepakatan
Jadi bukan dari siapa-siapa, tapi dari diri kita sendiri. Dan mengandung nilai kebajikan. Ada nilai kebajikan yang ingin kita capai di situ. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan tertulis. Jadi keyakinan ini sifatnya dia melakukan sesuatu memang karena ingin melakukan itu. Dia tahu ada nilai kebaikan di situ, bukan sekedar paksaan. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, mengapa ada aturan penggunaan helm saat mengendarai roda 2? Iya, supaya jangan ditangkap polisi, benar Pak. Supaya jangan kena tilang ya Pak ya. Yang lain Bu? Iya apa Bu? Apa? Melindungi kepala. Iya, melindungi kepala dari panas dan hujan. Lalu apa lagi Bu? Supaya tidak kelihatan. Saya sering itu alasan saya suka pakai helm Bu ya. Nah, jadi apa Pak? Iya Pak, menghindari kepala kalau jatuh ya. Oke Pak Des. Iya, benar. Lalu yang kedua, mengapa ada aturan dilarang merokok di tempat umum? Asapnya mengganggu. Iya, berbahaya. Kita nggak merokok, kita disuruh cium asapnya. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Kalau merokok itu Bu ya asapnya disimpan sendiri sendiri. Oke. Nah, Bapak Ibu, memang benar yang kita jawab tadi. Saya juga sepakat untuk terkena panas dan hujan biar nggak ditilang polisi. Nah, tapi tadi kan kita udah membahas tentang nilai-nilai kebaikan atau nilai kebajikan. Kira-kira dari poin yang pertama ini, mengapa ada aturan penggunaan helm itu apa? Apa Magnetti? Keamanan, keselamatan, keselamatan kepala. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua apa nilai kebajikan yang Bapak Ibu? Tidak merugikan orang lain. Oke. Apa mungkin ada jawaban lain? Apa Pak? Oke, coba kita lihat sama-sama jawabannya. Nah, ini dia. Wah, udah bisa lagi. Jadi yang pertama itu ada nilai kebajikannya adalah nilai keselamatan. Jadi ketika besok-besok Bapak Ibu pakai helm dalam hatinya, ini adalah usaha saya supaya melindungi kepala. Berarti sudah adalah keyakinan di dalam diri kita masing-masing. Lalu ada yang kedua nilai kesehatan. Oke, kita lanjut ya. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah beberapa contoh peraturan dan keyakinan. Kalau pada peraturan, ini contohnya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu berupa aturan kalimatnya. Tapi nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawabnya. Nah, lalu dilarang menghargai, dilarang mengganggu orang lain. Nah, maka nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, perbedaannya itu ada pada kalimatnya juga. Kalau pada peraturan biasanya dia dilarang. Ada dia jangan. Nah, tidak boleh. Berarti dia kalimatnya bersifat negatif. Tetapi pada keyakinan dia sifatnya lebih abstrak. Jadi tidak langsung to the point. Dilarang ini. Kalau itu kan dia konkret, langsung nyata dia. Anak-anak langsung tahu, oh ya nggak boleh ini. Tetapi pada keyakinan dia lebih luas lagi tentang tanggung jawab, kesopanan. Ya Pak Des? Kalau kayak gini kita pernah baca gitu ya. Pengalaman sholat ke masjid dekat Giri Plaza. Jadi peraturan situ biasanya kan dilarang slope naik ke atas ini. Jadi malah silakan slope Anda naik ke atas ini Bu.
Boleh suruh. Baiklah, Bapak Ibu, kita masuk ke konsep berikutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu, walaupun itu hal negatif sekalipun, Bapak Ibu, nah itu artinya kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu? Ada kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Nah, jadi pasti kita sebagai manusia perlu kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu. Berikutnya kita coba menganalisa kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 5 mengeluhkan sikap Doni yang seringkali meminta bekal makan siang karena dengan paksa. Ketika ditanya, Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja. Ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Nah, menurut Bapak Ibu, manakah kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni? Saya kembali ke sini. Kesenangan. Sudah tepat semua jawabannya, Bapak Ibu. Keren sekali memang guru-guru SD Muhammadiyah. Tepuk tangan dulu. Oke, kita coba lihat jawabannya ya, Bapak Ibu. Siapa tahu salah kesenangan. Kita lihat jawabannya. Kebutuhan apa yang sedang dipenuhi? Iya, Bapak Ibu, benar. Kebutuhan kesenangan. Nah, jadi walaupun Doni melakukan hal negatif memang dia mengganggu teman. Nah, tapi sikap negatifnya ini dia lakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Dia mau senang-senang aja, dia mau merasakan kesenangan. Maka dilakukannya lah itu, walaupun itu hal yang negatif. Baik, kita lanjut ke konsep berikutnya, yaitu mengenai 5 posisi kontrol. Wah, apalagi ini? Jadi ketika kita dihadapkan pada situasi anak yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu, kita dikasih pilihan. Kita mempunyai 5 pilihan. Kita mau berada di posisi yang mana? Kita mau menghadapi anak dengan cara yang bagaimana? Nah, jadi ada 5 posisi kontrol kita lihat. Nah, tadi sebelumnya kita lihat dulu ada 5 kalimat. Awas ya, kalau lain kali tidak mengerjakan tugas. Bagaimana kalau orang tuamu tahu perbuatanmu? Yang ketiga, ya sudah, tidak apa-apa, nanti kita selesaikan bersama ya. Yang keempat, menurutmu apa yang telah kamu lakukan? Dan yang kelima, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Dari kalimat-kalimat di atas, manakah yang lebih sering kita gunakan kepada anak ketika dia melakukan kesalahan, Bapak Ibu? 1 dan 2. 1, 2, 3. Sayang semuanya, enggak Pak Des? Enggak. 1, 2, 3. Ada yang lain? Kalau saya nomor 2 dan nomor 4. Oh, Bu Rana nomor 2 dan nomor 4. Oke, terima kasih Bu Rana. Bu Ida? Bisa kata-katanya yang pertama, tapi cara bilang awas ya. Kalau nanti buat lagi ya. Bisa gitu. Iya. Awas ya. Pakai. Oke. Ada yang lain? Ya, Mi. Iya. Bagus, Nak. Nggak usah kerjakan, itu tugasmu ya. Besok pasti siap. Pak Anies, Pak Udi yang mana? Kalau saya nomor 1 sama nomor 5. 1 sama nomor keren Pak Udi. Menanyakan rencana kamu untuk memperbaiki. Nanti dia ke bengkel Pak Anies. Pak Udi. Kalau saya tidak seperti itu, Bu. Iya Pak. Cuma ini. Pakai ini. Ini satu lagi ada baik-baik. Ini contoh ini, Bu. Ya. Menurut saya ya. Kalau rata-rata dulu, rata-rata pada umumnya itu anak-anak pasti banyak yang mengerjakan tugas. Pernah itu banyak yang pasti
Iya. Karena bahasa yang gampang dimengerti anak itu biasanya awas ya. Awasnya. Kalau untuk anak kelas 1 itu biasanya kata awas ya. Kalau lain kali yang ngerjain tugas, itu biasanya ya. Jadi kan, karena kelas 1 itu bahasanya gampang dia mengerti, awas ya. Nah, gitu. Kalau itu yang lain dia mungkin, kalau yang dia bilang mungkin dia nggak paham. Kata-kata awas itu dia kan, awas ya. Gitu. Tidak sama Bu Ayu ya. Itu biasanya kalau saya di kelas 1. Iya, betul tuh. Oke, terima kasih Bu Ayu. Nah, jadi Bapak Ibu, awas ya. Biasa kalau udah kata awas itu ekspresi kita kayak mana Bapak Ibu? Mata kita merah menyala-nyala, ya kan? Keluar api dari kepala kita. Awas ya. Nah, udah, ya? Giginya rapat, ya kan? Nah, kalau yang kedua, aduh nak, ibu udah ajarin kamu 1000 kali, ini aja pun kamu nggak bisa nak. Kayak mana lah kalau orang tuamu tahu kamu di sekolah nggak tahu apa-apa. Nah, lalu yang ketiga, nggak apa-apa. Kalau anak tua kesalahan, ada ya nggak apa-apa. Nanti kita selesaikan sama-sama. Lalu yang keempat, kalau anak tua kesalahan kita tanya, menurut kamu apa yang udah kamu lakukan sama si Fajar itu? Misalnya ada yang buat temannya nangis, kita tanya sama dia. Nah, lalu berikutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah kamu ini? Kita lihat ya Bapak Ibu, apa saja posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada penghukum, posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Kira-kira kita berada di posisi yang mana Bapak Ibu? Kalau secara idealnya manajer memang. Iya, idealnya manajer. Iya. Teman iya juga, pemantau iya juga. Iya Bapak Ibu, kita pasti pernah berada dalam 5 posisi ini ya. Nah, tapi perlu saya sampaikan bahwa posisi penghukum ini masih belum tepat sebenarnya Bapak Ibu. Jadi posisi penghukum ini contoh kalimatnya itu yang tadi sebagai ancaman. Awas ya nanti ibu ini kan, awas ya ini. Nah, jadi penghukum. Sedangkan yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau dia penghukum memang nadanya langsung nyelekit Bapak Ibu. Ekspresi kita juga nampak bahwa kita sedang menghukum dia. Nah, sedangkan pada pembuat merasa bersalah, nadanya halus Bapak Ibu. Halus, nggak pakai ngotot-ngotot kita, cuma kita bilang, nah, tolonglah itu, nah, masa ini aja pun kamu nggak bisa kerjakan, kecewa kali lah ibu lihat kamu, pelan Bu. Tapi timbul rasa merasa bersalah di hati anak. Nih, apa aku separah ini kah aku? Nah, begitu muncul rasa bersalah di hatinya. Yang ketiga sebagai teman. Nah, sebagai teman ini pun Bapak Ibu sebenarnya saya juga baru menyadari ada plus minusnya. Plusnya memang anak merasa dekat sama kita. Nah, anak yang merasa dia merasa teman dengan kita, dia memang mau mendengarkan kita. Tetapi negatifnya adalah dengan guru-guru yang dianggapnya bukan temannya, dia lain perlakuannya. Karena dia merasa aku cocoknya sama ibu ini misalnya. Tapi dengan guru yang dianggapnya bukan temannya, berbeda perlakuannya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ada ya? Iya, nah itu dia. Jadi ada plus minusnya. Lalu yang baik itu di posisi yang mana? Di posisi yang keempat, pemantau. Dan yang lebih baik lagi adalah posisi yang kelima, manajer. Jadi pemantau ini kita mengawasi Bapak Ibu. Kita tahapnya sudah mengawasi. Lalu yang paling baik adalah posisi manajer. Manajer ini kita sudah mengarahkan anak, dia tahu kesalahannya apa, dia bisa melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya. Ada yang sudah ke tahap manajer Bapak Ibu? Sudah ya, sekali-sekali ya. Pasti sudah ya. Nah, iya Bapak Ibu, nggak apa-apa, pelan-pelan kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Nah, ini yang tadi penghukum itu dia menghardik, menunjuk-nunjuk. Kalau pembuat merasa bersalah itu dengan kalimat yang tenang, ibu kecewa, seharusnya kamu begini. Nah, kalau teman itu buat alasan-alasan, kan kamu
Sekarang bantu ibu, tolong latihan. Itu kepala sekolah jalan-jalan loh dari luar. Memang dia tenang. Ini mulia tadi. Cukup setia. Cukup setia. Kita coba studi kasus Bu Tia, seorang guru baru di kelas 5A. Rizky dan Hafiz terlihat tertawa dan tidak menghiraukan kehadiran Ibu Tia. Ibu Tia menghampiri mereka dan mengatakan, ayolah nak, tugasnya dikerjakan. Kalau ibu sampai ditegur kepala sekolah, berarti kalianlah penyebabnya ya. Pembuat rasa bersalah. Membuat Pembuat rasa bersalah. rasa bersalah. Kita lihat jawabannya. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Terlihat ya dari kata-kata kalianlah penyebabnya ya. Kalau ibu ditegur kepala sekolah. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah ini yang keenam Bapak Ibu, ini yang terakhir, yaitu konsep segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah jadi kata kunci pada restitusi ini adalah memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak sudah berhasil memperbaiki kesalahannya, maka sudah terciptalah segitiga restitusi. Kita lihat pada segitiga restitusi ada 3 tahapan yang terjadi Bapak Ibu. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinannya. Kita lihat langkah pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan ini artinya kita tujuannya itu untuk membuat anak merasa yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu kesalahannya dengan ucapan yang bagaimana. Misalnya dengan ucapan nggak apa-apa kamu berbuat salah, itu adalah hal yang manusiawi. Nah lalu apalagi contohnya, Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan seperti kamu. Nah ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa kita ucapkan pada tahapan menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi tahapan ini tuh kita jangan membuat anak seolah-olah dia manusia paling bersalah di bumi ini. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kita stabilkan bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini contohnya, anaknya nangis, padahal ada penyebabnya Bapak Ibu. Mainannya rusak, tapi ibunya datang langsung marah-marah. Nah, padahal seharusnya dilakukan apa? Didatengin dulu, dilihat kenapa anaknya nangis sampai nangis. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Kebutuhan yang mana? Yang 5 tadi Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Karena pada dasarnya setiap tindakan itu, maupun dia perbuatan positif atau negatif, pasti itu dasarnya untuk memenuhi kebutuhan. Lalu apa kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan pada tahapan validasi kesalahan? Nah ini contohnya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih parah, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi misalnya ada anak, dia diganggu temannya, dia marah, tapi pada saat itu dia cuma teriak ke temannya, tidak langsung langsung memukul. Nah berarti kan ada di situ kontrol diri anak untuk tidak langsung memukul. Nah itu harus kita ucapkan Bapak Ibu. Lalu kalimat lainnya adalah bisa kita ucapkan kalaupun anak itu melakukan kesalahan, kita tanya apa alasan kamu melakukan itu, karena dia pasti punya alasan. Nah contohnya ini Bapak Ibu gambarnya, mamanya membelikan anaknya baju yang cantik, tapi karena melihat anaknya bajunya kotor, dimarahin. Kenapa bajumu kotor? Nah tapi pada gambar yang di bawah itu anak terlihat pulang sekolah dengan keadaan tidak rapi, kaos kakinya satu turun, dan dia terlihat aktif lah bajunya karena agak kotor di situ. Lalu ibunya bilang, wah sepertinya hari ini kamu punya hari yang menarik di sekolah. Yuk ceritakan coba. Nah jadi itu divalidasi walaupun ada kesalahannya. Validasi itu maksudnya Bapak Ibu anak tersebut tahu kesalahannya apa. Lalu tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia
3 tahapan pada segitiga restitusi. Kalau dari gambar ini Bapak Ibu, ketika anaknya masih kecil, mamanya nyuruh les biola, kamu main biola, tapi anaknya menjawab, enggak, aku sukanya menggambar. Tapi dilarang sama ibunya, enggak, ibu tahu apa yang terbaik untukmu. Dipaksalah dia untuk melakukan hal-hal yang dianggap orang dewasa ini pasti benar. 18 tahun kemudian, anak tersebut tumbuh menjadi anak yang pasif. Dia nggak ada kerjaan, lalu nggak punya hobi. Sudah begitu, baru orang tuanya bingung. Kenapa anak kamu kok bisa pasif sekali? Padahal sebenarnya untuk menjadi diri dia yang seperti ini ada proses yang panjang, yang dia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak dia sukai, Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, itulah dia 6 konsep mengenai budaya positif. Selanjutnya ini adalah beberapa dokumentasi pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya jalankan di kelas. Beberapa tahapannya yaitu awalnya saya memberikan arahan dulu kepada anak-anak mengenai keyakinan kelas, karena anak-anak pasti tahunya peraturan. Nah, jadi pada tahapan pertama saya memberikan arahan dahulu, memberikan pemahaman mengenai keyakinan dan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak saya. Lalu langkah berikutnya curah pendapat Bapak Ibu. Saya kemarin membuat 4 pertanyaan, lalu mereka masing-masing saya kasih 4 sticky note untuk menjawab pertanyaan yang saya tuliskan di papan tulis, dan mereka menempelkannya sendiri. Lalu langkah berikutnya, setelah jadi tadi kata-kata kalimat yang ditulis anak-anak itu kan masih negatif Bapak Ibu, masih ada jangan ribut, nggak suka teman yang mencontek misalnya, nggak suka teman yang ribut. Nah, jadi itu kemarin kita diskusikan, kita kelompokkan dulu pertamanya, mana yang bisa dikelompokkan, lalu kita ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, lalu setelah dirasa udah oke, ini bareng-bareng kami Bapak Ibu. Setelah semuanya sudah oke, sudah setuju, maka di-print dalam bentuk poster, lalu supaya mereka merasa bahwa mereka harus bertanggung jawab. Kami bersama-sama harus bertanggung jawab terhadap keyakinan yang sudah kami buat, maka dibubuhkanlah cap jempol dan tanda tangan. Itu artinya kepemilikan. Jadi ini adalah pengingat untuk kami bahwa kami bertanggung jawab atas keyakinan yang sudah kami buat bersama ini. Nah, inilah Bapak Ibu beberapa pemahaman tentang budaya positif yang saya dapati dari program grup penggerak angkatan 9. Semoga sedikit banyaknya bisa kita terapkan sedikit-sedikit ya Bapak Ibu, kita belajar sama-sama. Terakhir, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari acara ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Ya, untuk mengakhiri acara ini kita sama-sama mengucapkan